Yang 9. Kalau kondisi pemilihan Thailand ini, kali tidak pertama Indonesia buat kedua terdapat dan second place. Kita saat anyway tadi kita ngomongin soal tim ini. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya semua. Senang banget bisa ketemu lagi di bulan Desember yang hektik ini. Karena emang ternyata benar, ini menjadi akhir tahun yang sangat luar biasa sibuk ya. SEA Games juga udah dimulai dan Indonesia nanti bakalan main. Tentu ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda yang berkompetisi di Super League untuk unjuk gigi dan juga memenuhi target yang dicanangkan ya untuk bisa kembali meraih medali emas di SEA Games kali ini sama dengan Coach Indra Syafri. Sementara kita lihat ternyata Marcelino Ferdinand batal memperkuat timnas ya karena cedera hamstring. Padahal sebelumnya ada kabar dari Pak Sumarji, Ketua BTN dan tim nasional bahwa Marceng bakal menyusul bersama Ivar Jenner. Dua pemain ini menjadi kloter terakhir ya, tapi ternyata ada halangan. Dan ini membuat Rifki Farandi akhirnya dipanggil oleh Coach Indra Syafri yang sebelumnya sempat dicoret ya pada waktu TC beberapa hari yang lalu. Oke, balik lagi soal Desember yang sibuk karena ternyata Persib Bandung ini juga sangat luar biasa. Jadwalnya sibuk banget di akhir tahun ini. Dan Persib Bandung adalah tim yang jadwal pertandingannya paling banyak dibanding kontestan lainnya di Super League. Mungkin kalau tim-tim lain sekitar 2 atau 3 pertandingan. Sementara Persib Bandung ini bahkan 5 pertandingan. Wow. Termasuk nanti laga yang akan dilakoni menghadapi Borneo FC yang mana ini adalah merupakan laga tunda. Dan ini mungkin pertandingan terdekat yang akan dihadapi oleh Persib Bandung. Dan tentu ini adalah persaingan yang sangat seru ya. Persaingan antara Persib Bandung dengan Borneo FC. Yang tentu semakin terbuka ketika Borneo tertahan lajunya ketika dikalahkan oleh Bali United. Dan ini juga sekaligus mematahkan rekor atau win streak dari Borneo yang sudah didapatkan sebanyak 11 kemenangan beruntun. Dan ini juga untuk pertama kalinya ya, selain kalah untuk pertama kalinya di musim ini, kemudian juga pertama kalinya Borneo gagal membobol gawang lawan. Dan ini menjadi satu drama sih kayaknya ya, di mana Pesut Etam dikejar oleh 2 harimau, yaitu Macan Kemayoran dan juga Persib Bandung. Dan tentu bagi Borneo ini juga kekalahan bukan hanya sekedar statistik ya, tapi ini juga harus menjadi pemantik bagi mereka untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Oke, kita lihat memang persaingannya Persib dengan Borneo masih gap atau selisih poinnya masih relatif cukup jauh ya. Tapi kalau misalnya Persib menang di laga ini, tentu momentum dilanjutkan oleh Persib Bandung, momentum positif yang sedang didapatkan. Sementara sebaliknya bagi Borneo, andai takluk di laga ini juga akan membuat mereka semakin rapat dan dekat jaraknya dengan kompetitor. Ada Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Tapi gue yakin Borneo akan segera bangkit dan akan kembali mencoba menyulitkan lagi para pemainnya, performanya untuk dipompa lagi, apalagi ini menjadi laga yang sangat krusial berhadapan dengan Persib Bandung. Nah, Persija Jakarta tentu kita lihat juga di sini dia masih memepet puncak klasemen Borneo FC. Persija menempel, Persib mengintip peluang. Kalau kita lihat Boyan Hodak sendiri justru memang lebih worry sama Persija dibandingkan dengan Borneo. Kenapa? Karena Persija kalau kita lihat justru performanya yang sekarang ini lagi menanjak ya. Dan memang konsisten. Kita lihat Persija juga punya win streak. Ada 5 rentetan kemenangan beruntun sama dengan Persib Bandung. Artinya memang biasanya beda ya tim yang udah di atas apalagi tertahan dengan tim yang lagi menanjak gitu. Jadi momentumnya akan terus jalan, akan terus naik gitu ya. Nah ini dikatakan juga oleh Boyan bahwa saya lebih worry, saya lebih khawatir dengan Persija. Sementara kalau kita berkaca pada tim ini sendiri katanya bahwa ini tim yang masih dalam proses pembentukan, masih mencari formulasi kemudian juga masih mematangkan dan menguatkan pertahanan serta menajamkan kembali agresivitas lini penyerangan.
Karena berbeda kalau kita bandingkan dengan skuad yang dimiliki oleh Persib di tahun lalu, the winning team yang mereka punya. Ini memang mereka udah main lebih lama ya dibandingkan dengan tim yang baru sekarang. Artinya memang tim Persib yang dimiliki di musim 2025 atau 2026 ini alias di musim win streak ini adalah rombakan baru yang memang masih mencari ya, walaupun memang udah kelihatan progresnya. Di awal musim itu masih adaptasinya masih kentara banget. Tapi sekarang progresnya udah bagus dan Boyan juga semakin kenal dengan para pemainnya, termasuk juga mungkin di saat-saat yang sulit Boyan bisa mengganti pemainnya, pergantian taktikal yang ternyata sangat ampuh dan juga efektif ya. Persib punya super sub termasuk ketika bermain di ACL2. Bukti di sini ada Malis misalnya dan pemain-pemain lainnya. Oke, kalau kita lihat persaingannya memang seperti tadi bilang ya bahwa Boyan lebih worry sama Persija. Tapi justru di sini Persib punya keuntungan karena Persib masih punya 2 laga tabungan ya, yaitu lawan Borneo dan juga versus Malut. Dan memang meskipun ini menjadi tabungan, tapi laga ini tidak mudah ya, karena Borneo apalagi lagi di puncak klasemen. Kemudian Malut juga tentu dari musim lalu ya sampai musim ini masih terus berlanjut, meskipun mungkin saat ini agak sedikit menurun ya. Tapi tentu ini bukan laga yang mudah bagi Persib Bandung meskipun ini menjadi bagian dari keuntungan yang dimiliki oleh Persib Bandung dibanding rival-rivalnya. Nah, persaingan Persija Jakarta dengan Persib Bandung bukan hanya terjadi di tabel klasemen, tapi juga di perburuan pemain atau di bursa transfer musim dingin. Atau kalau di kita nggak ada musim dingin ya. Bulan Januari itu musimnya musim musim mangga udah lewat, berarti musim rambutan ya. Di bulan Januari mendatang, ini juga terjadi persaingan dalam perburuan pemain antara Persija dan juga Persib Bandung. Ada 2 nama nih, setidaknya ya, yang terus dikaitkan dengan 2 klub ini. Pertama adalah Joy Pelupesi di posisi gelandang bertahan. Kalau kita lihat, memang Persib butuh Joy Pelupesi, apalagi berkaca pada performa Persib di ACL2 ketika menghadapi Selangor dan juga Lion City Sailor. Ketika lini pertahanan baik itu Julio Sosar maupun Matrikardi agak kerepotan ya, kewalahan karena tidak ada yang bertugas sebagai filter atau breaker di lini tengah. Sudah ada Mark Locke sebetulnya. Mark Locke bukannya nggak bagus ya, tapi Mark Locke ini lebih ke posisi aja. Mark Locke punya visi, punya umpan-umpan atau punya passing yang bagus dan juga akurat. Ini lebih ke posisi aja. Nah, Joy Pelupesi adalah sosok yang tepat sebagai defensive midfielder, sebagai breaker, sebagai ball winner di lini tengah Persib. Sehingga ini bisa membuat Mark Locke lebih leluasa dalam membagi bola. Jadi pembagian perannya ini akan lebih proporsional ya. Bayangin, ada Mark Locke, ada Tom Hai, ada juga Joy Pelupesi. Wow, dahsyat. Nah, kalau kita lihat juga Joy Pelupesi ini punya fleksibilitas ya. Dia bisa bermain sebagai murni breaker atau gelandang bertahan, tapi juga dia bisa ikut membantu penyerangan juga. Dan memang ini inline dengan Boyan Hodak yang menuntut fleksibilitas dari para pemainnya yang harus bisa mengikuti segala taktik yang diterapkan, kemudian juga posisi yang dimainkan. Jadi pas lah sama-sama punya fleksibilitas. Dan rumornya ini juga kehadiran Joy Pelupesi di Persib Bandung diproyeksikan untuk timnas nanti menghadapi Piala AFF di 2026 ya. Sehingga kalau misalnya Joy main di Super League akan lebih mudah bagi Joy untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas ataupun juga persiapan dan juga segala hal yang berkaitan dengan timnas di AFF ya 2026. Apalagi Mark Locke juga udah kasih kode ya, dia posting di IG dan di komen sama Joy Pelupesi dengan kode emoticon. Apakah memang sudah deal dan tinggal menunggu pengumuman resminya aja? Tinggal kita juga nanti tanya sama Joy. Pengen diumumin lewat apa nih? Lewat radio, lewat TikTok mungkin, lewat baliho kayaknya udah segala macam ya. Menurut kalian lewat apa? Tapi ngomong-ngomong kontraknya Joy di Lommel ini juga baru akan berakhir di bulan Juni 2026. Artinya memang harus ada biaya transfer
yang dikeluarkan oleh Persib Bandung ya, yang nilainya sekitar 4,4 miliar rupiah kalau kita mengacu pada data di transfer market. Dan kalau kita lihat market value-nya adalah 4,4 miliar rupiah. Dan di transfer market juga dinyatakan bahwa peluang dealnya antara Joy Pelupesi dengan Persib Bandung adalah 59%. Gimana menurut kalian? Oke, selain Joy Pelupesi, ada juga nama Ivar Jenner yang sangat kencang, santer banget dikaitkan dengan klub-klub di Super League, terutama Persija Jakarta dan mungkin juga Persib Bandung. Kabarnya memang ada semacam komunikasi atau barangkali penjajakan ya antara Persija Jakarta dengan Ivar Jenner. Meskipun kalau kita lihat Persija udah cukup kuat di posisi ini. Udah ada Fabio Calenego, ada Gustavo Franca, ada juga Van Basten. Tapi ya siapa tahu butuh juga untuk rotasi ya. Sepanjang musim perlu amunisi yang banyak, kemudian juga menghindari misalnya kelelahan dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi ini karena gengsi juga ya sebagai salah satu tim papan atas untuk pesaing gelar juara juga. Tentu Persija juga ingin meramaikan bursa transfer. Apalagi kalau buruannya adalah pemain timnas, pemain diaspora. Tentu akan menjadi semakin rame. Tapi disebut-sebut juga Ivar Jenner pengen main bareng sama Tom Hai. Ditambah lagi Persib main di kompetisi Asia ya. Tentu ini akan menjadi salah satu bargaining tersendiri. Artinya memang offeringnya harus bagus banget nih dari Persija. Entah itu gajinya kah yang tinggi atau fasilitasnya kah atau menit bermainnya yang terjamin. Ini penawarannya harus benar-benar menggiurkan ya. Oke, next kita lihat juga di posisi penjaga gawang, di mana nama kiper keturunan yaitu Cyrus Margono juga ramai dibahas dan juga dikaitkan dengan Persib Bandung. Ini apalagi kalau kita melihat dari kiper asing yang dimiliki oleh Pangeran Biru saat ini yaitu Adam Priesbeck yang dalam tanda kutip nganggur ya. Ya sebenarnya bukan salah dari Priesbeck-nya juga karena mungkin di awal musim Priesbeck kena sanksi dari pelanggaran yang dilakukan di klub sebelumnya di Wales ya. Meskipun pada saat itu Priesbeck adalah kiper terbaik kedua di Liga Wales pada musim kemarin. Nah, Priesbeck ini kena TMS ya, Transfer Management System, sehingga sanksi tetap berlaku meskipun si pemain sudah pindah klub. Terus setelah itu Priesbeck mengalami cedera, sehingga kayaknya jadi kayak apes banget ya. Dilalahnya di saat yang bersamaan Teja Paku Alam gacor banget, penampilannya sangat luar biasa. Ini benar-benar Boyan Hodak berhasil kembali memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi bagi Teja Paku Alam yang musim lalu mungkin kalah saing sama Kevin Ray Mendoza. Oke, balik lagi ke Cyrus Margono. Jadi Cyrus Margono sendiri sudah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama dengan klub di Liga Kosovo yaitu Duka Gini. Dan ini disampaikan oleh agennya yaitu Emil Berzik ya. Dan kalau kita lihat Cyrus Margono sendiri itu main di sana selama sekitar 1,5 tahun. Artinya memang sekarang terbuka peluang bagi Cyrus Margono untuk bisa main gabung di Super League termasuk bersama dengan Persib Bandung. Meskipun agennya bilang saat ini ada beberapa klub yang memberikan penawaran atau kepincut dengan Cyrus Margono. Dan hebatnya klub-klub ini berasal dari 3 benua yang berbeda. Wow. Jadi sekarang ini memang masih dalam tahap penjajakan ya, mungkin masih melihat juga mana yang cocok, mana yang oke. Karena tentu Cyrus Margono sendiri tentu pengen yang terbaik untuk karirnya. Entah itu dia pengen jaminan menit bermain, atau dia pengen gaji yang gede pastinya, atau liga yang kompetitif, fasilitas yang bagus, dan lain-lain ya. Tapi kalau kita lihat ya, Cyrus Margono yang sejatinya sudah dinaturalisasi sejak awal 2024 sampai hari ini belum dipanggil juga ke timnas Indonesia. Tapi memang kita lihat juga persaingannya di posisi penjaga gawang sangat berat ya. Ada Emil Laudero, ada Martin Paes, ada juga Nadeo, terus ada juga Hernando. Artinya memang agak susah sih ya. Tinggal nunggu aja nanti kesempatan bagi Cyrus Margono. Nah, apakah nanti Cyrus Margono akan berlabuh di Super League dan juga bergabung dengan Persib Bandung? Oke, jadi itu beberapa pemain keturunan yang rumornya akan merapat ke Persib Bandung. Ditambah lagi memang
Boyan Hodak kabarnya sedang mencari pemain lokal yang grade A untuk juga bisa direkrut oleh Persib di paruh musim ini. Akhirnya juga ini menjadi spekulasi. Apakah memang Persib nantinya akan melakukan perampingan di samping juga perekrutan pemain-pemain baru ya. Jadi supaya pemain-pemainnya itu lebih efektif. Ada yang didatangkan, tapi ada juga beberapa yang dilego gitu ya supaya pemain-pemainnya itu nggak mubazir gitu loh. Karena sekarang kita lihat ya banyak pemain yang diparkir dan bahkan ketika dapat menit bermain pun nggak bisa memberikan yang terbaik atau tidak bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Boyan Hodak. Jadi ada yang datang, ada juga yang pergi. Dan kabarnya Persebaya Surabaya siap untuk merekrut pemain-pemain yang bakal dilepas oleh Persib Bandung. Karena memang pemain-pemain ini adalah pemain-pemain bagus sebetulnya ya. Hanya memang mungkin belum cocok dengan skemanya atau mungkin kalah bersaing dengan pemain-pemain lainnya yang udah langsung nyetel dengan Pangeran Biru dan lain sebagainya. Tinggal nanti lihat aja deal-dealannya gimana nih antara kedua klub. Oke, itu dulu update-nya untuk sekarang ini. Nanti kita akan lihat lagi, kita akan bahas juga pertandingan yang ke depan yang paling dekat ya. Borneo versus Persib Bandung dan mungkin nanti juga Persib versus Bangkok di laga terakhir di fase grup ya dalam ACL 2. Yang pasti jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share juga supaya konten ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi. Adios.